Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tabul wa la tataghawwad qa'iman fadzalika makruhun illa an darurah. Wala tabullan ojo nguyuh sapa sira. Wala tabullan ojo nguyuh sapa sira. Wala tatagawwad lan ojo ngising sapa sira. Qaiman halih ngadeg. Qaiman halih ngadeg fadzalika maka utawi mengkono-mengkono tabul wa tagawwat qaiman itu. Fadzalika maka utawi mengkono-mengkono tabul wa tagawwat qaiman iku makruhun kang makruh. Illa an daruratin angin krana arae darurat. Illa an daruratin angin krana arae darurat aili ajli daruratin tegese krana arae darurat. Fala karohatan moko ora ana makruh iku maujud. Fala karohatan moko ora ana makruh iku maujud. Wala khilafal aula lan ora ana hukum nulayani kang luwih utama iku maujud. Wala khilafal aula lan ora ana hukum nulayani kang luwih utama iku maujud. Alasane li anna nabiyya krana sak temene nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ata nekani sapa Gusti Nabi. Iku ata nekani sapa Gusti Nabi subata taqaumin ing tempat sampai kaum ya fabala maka nuli nguyuh sapa Gusti Nabi. Fabala maka nuli nguyuh sapa Nabi qaiman halih ngadeg. Wa fil hadis lan iku ing dalam hadis salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Ahaduha utawi salah suwijine salasah iku anna Rasulullah sak temene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fa'ala nglakoni sapa nabi zalika ing mengkono-mengkono bala qaiman. Zalika ing mengkono-mengkono bala qaiman limarodin krana loro. Limarodin krono loro mana'ahu kang nyegah apa marot ing Gusti Kanjeng Nabi. Mana'ahu kang nyegah apa marot ing Gusti Nabi minal qu'udi saking lungguh. Minal qu'udi saking lungguh. Wasani utawi kang kaping pindho iku annahu sak temene Gusti Nabi iku istasfa amrih tombo sapa nabi. Iku istasfa amrih tombo sapa nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono balah qaiman. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono balah qaiman min waja'is sulbi saking loro lambung.
min waja'is sulbi saking loro lambung jarian krana nglakoaken ala adatil arabi ing atase kebiasaane wong Arab. Ala adatil arabi ing atase kebiasaane wong Arab. Bayane min annahum nyatane sak temene al Arab iku yastashfuna amrih tombo sapa al Arab iku yastashfuna amrih tombo sapa al Arab bil bauli kelawan nguyuh kiaman halih ngadeg wasalisu utawi kang kaping telu iku annahu sak temene nabi iku lam yatamakkan ora dadi kongang sapa Gusti Nabi minal qu'udi saking lungguh fi dzalikal makani ing dalem mengkono panggonan kelawan alasan likasratin najasati krana akeh najis Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabul wala tatawwad qaiman fadzalika makruhun illa an darurah. Janganlah kalian itu kencing dan janganlah kalian itu BAB buang air besar qaiman dalam posisi berdiri. Fadzalika makruh, karena hal tersebut itu hukumnya makruh. Kencing ataupun berak dalam kondisi berdiri itu hukumnya makruh. Dan mungkin hal ini sering dilakukan oleh kita. Ada kalanya kita melakukan itu berdasarkan kebiasaan. Ada kalanya kita melakukan karena faktor darurat. Ya berdekalanya kita itu melakukan karena kita tidak tahu apa-apa. Namun yang perlu kita perhatikan, kata kemarin al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar menyesuaikan illahnya. Oke lah, kita misalkan dari dulu kencing berdiri atau ngingik dalam kondisi berdiri berdasarkan ketidaktahuan kita akan kemakruhannya, maka hal tersebut tidak masalah. Atau mungkin dulu sampai sekarang kita kencing dalam kondisi berdiri karena faktor darurat, itu pun juga tidak masalah. Tapi untuk sekarang kita sudah ngaji, sudah tahu hukum tentang kencing dan berak berdiri itu makruh tanpa adanya darurat, maka kita tidak boleh melakukannya. Jadi tak boleh gitu ya. Akemi mancing, angingik mancing, mensobung alasan yang mendesak atau tidak ada kondisi yang mengharuskan untuk berdiri, maka jangan sampai kita berdiri. Nah, ini yang lumrah dilakukan itu biasanya kalangan laki-laki, karena pancen faktornya kelemahan daripada tradisi kita itu mulai kecil. Anak itu kalau kencing jarang diperhatikan, khususon masalah lakian. Moro tancel laki mancing kadang sampai ruburuan main ban kancah, itu gini belum diperhatikan dan masih belum dapat pengawasan yang sesuai syarat, sehingga
kembang atau tumbuh sesuai perkembangan zaman sampai menjadi anak yang dewasa, tetap tradisi kecil itu masih berlaku, yaitu kencing dalam kondisi atau dalam posisi berdiri. Lah ini makruh kena. Akemi mancing ni kan makruh. Kira-kira lakian itu banyak sa akemi mancing. Banyak. Men sa akemi toju. Ada sekali men sa akemi toju. Nah ini karena faktor tadi, kebiasaan dari kecil yang tidak ada upaya untuk dirubah, sehingga sampai besar pun di situ akun mancing akemi. Hatta kadang orang sepuh sekali itu masya Allah. Kalau pendidikan dari kecil itu sudah tidak dididik dengan pendidikan syariat, maka sampai dewasa bahkan tua saja di situ bakun akemi berdiri. Binian beda dengan dia. Men binian mancing itu beda sa akemi mancing itu parah, terlalu parah. Men lakian itu masih memungkinkan, masih mungkin. Oleh karenanya ini perlu kalau misalkan kita itu punya adik kecil atau punya anak kecil atau siapapun di antara keluarga kita yang masih kecil yang memungkinkan untuk dididik, maka didiklah, ajarilah sejak di usia dini untuk kencing dalam kondisi duduk. Akan dituju. Kecuali itu bisa dilanggar, bisa tidak dilakukan apabila ada kondisi yang mengharuskan berdiri, yaitu darurat. Kalau kondisinya darurat, maka hukumnya di situ sudah tidak makruh, bahkan tidak khilaful aula, yakni tidak menyalahi aturan yang lebih utama. Karena kondisi darurat itu Nabi SAW itu pernah melakukan kencing secara berdiri. Di situ dikatakan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin. Nabi di situ pernah mendatangi Subatoh. Subatoh itu dalam kamus adalah maudhi'un tutrahu fihil ausah, tempat di situ dibuanglah beberapa sampah-sampah atau tempat pembuangan sampah yang tentunya tertutup. Jadi Nabi pernah mendatangi tempat tersebut, kemudian beliau kencing dalam kondisi berdiri. Nah ini kata ulama, dalam hadis ini ada 3 wajah, ada 3 pendapat dari ulama kenapa Nabi melakukan hal demikian. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika limaradin mana'ahu minal qu'ud. Nabi melakukan kencing dalam kondisi berdiri karena faktor penyakit yang mencegahnya untuk duduk. Nah ini darurat, contoh gambaran darurat. Berarti Nabi tidak duduk itu bukan karena tasyri', bukan untuk mensyariatkan kepada umatnya untuk kencing berdiri, tidak. Tapi Nabi itu kencing berdiri karena limaradin. Ada faktor penyakit yang menghalangi beliau untuk duduk. Berarti ini gambaran darurat dan itu boleh. Seperti yang dilakukan Nabi. Contoh sampean misalkan sokonah roge toju tak bisa, sekali gerak sedikit itu langsung sakit parah, pokok kudu mancing loros tinggal toju tak bisa. Atau misalkan ebudin pokangan di sini berdebu tunda tak bisa toju, maka jika demikian boleh kencing berdiri karena darurat.
Terus yang kedua, kemungkinan kedua, kenapa Nabi melakukan kencing berdiri? Annahu istashfa bidzalika min waja'is sulbi. Karena Nabi itu berobat. Istashfa itu berobat. Mengharap kesembuhan dengan kencing berdiri. Semoga penyakit yang dialami Nabi, yaitu waja'is sulbi, penyakit lambung, itu bisa sembuh. Jadi untuk berobat, alasan yang kedua dari para ulama, itu pun juga darurat. Ada faktor. Jadi tak semena-mena Nabi itu kencing berdiri, itu tidak semena-mena. Bukan sakarpe Nabi, tidak. Tapi karena ada faktor yang menghalangi Nabi untuk duduk. Salah satunya kata tadi adalah Nabi punya tujuan untuk berobat, mengobati penyakit lambung. Karena mungkin orang itu untuk menyembuhkan penyakit lambung, salah satu caranya adalah kencing berdiri ini. Bahkan di sini jariyan ala adatil Arab min annahum yastashfuna bil bauli qiyaman. Tradisi orang Arab itu kalau mengobati penyakit lambung itu tradisinya adalah dengan kencing berdiri, sehingga itu tidak menjadikan kita itu makruh dalam melakukan kencing berdiri. Karena faktor mengobati penyakit itu boleh. Terus yang ketiga, kemungkinan dari ulama annahu lam yatamakkan minal qu'udi fi dzalikal makan. Nabi tidak duduk pada saat itu karena mungkin saat itu Nabi tidak memungkinkan duduk di tempat tersebut karena banyaknya najis di sana. Likasratid najasa. Dan sehingga dari tiga kemungkinan atau salah satu aujah, tiga pendapat dari beberapa ulama ini, kita bisa ambil kesimpulan. Akemi menkiran tak takut cipratan najis atau tak takut epreh najis, maka kita disunnahkan untuk duduk. Kalau di situ tempat itu walab fihin najas, maka di situ jangan kita duduk, menjaga diri dari najis. Contoh, akemi badan nang semaan pucaren misalkan, atau kencing di tempat yang penuh dengan najis yang sulit untuk kita hindari. Ting toju baju kita di situ hampir keleber gitu sehingga kena najis, maka boleh pada saat itu kencing berdiri. Karena tahaffud anin najasa, kita itu menjaga diri dari najis. Atau kita kata tadi tidak bisa duduk karena faktor penyakit. Atau kita misalkan untuk berobat, mengikuti tradisi orang Arab. Saya punya penyakit lambung, Pak. Kalau saya kencing duduk maka tidak sembuh-sembuh nanti. Coba tabarruk. Tabarruk terhadap Gusti Nabi, nyoti mi pola kelaban lantaran akemi manceng mi pola tang penyakit lambung nika bisa beres. Maka jika dengan tiga faktor tadi, hukum yang sebelumnya kencing berdiri itu makruh, maka tidak makruh lagi. Paham ya? Karena ada faktor darurat, itu tidak masalah. Wajma' fil istijja'i minal bauli wal ghaid baina isti'malil hajari wal ma' bi taqdibil hajar wa huwa afdalu minal iktisari ala ahadihima wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.